terkasih, tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Setiap kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Di dalam ketidaksempurnaan, terkadang kita sering melakukan banyak hal hanya untuk meninggikan diri kita. Termasuk ketika kita beribadah, dalam hal berdoa, memberi sedekah, puasa, dan lainnya, kita sering terjebak dalam kesalehan palsu. Hari ini kita melaksanakan ibadah Rabu Abu, ibadah pembuka yang menandakan permulaan masa Prapaskah. Ibadah Rabu Abu ini adalah sebuah tanda pertobatan dan merendahkan diri menuju kemenangan Paskah kebangkitan Kristus. Pada ibadah ini juga kita akan menorehkan abu di dahi kita masing-masing sebagai tanda penyesalan dan pertobatan akan dosa dan kesalahan yang kita perbuat sebelumnya. Tema ibadah malam ini adalah kesalehan palsu. Pelayan firman, Pendeta Angelina Natalia Christina Siregar dari Gereja Presbyterian Indonesia. Untuk itu, marilah kita memasuki ibadah saat ini dengan hati yang penuh akan penyesalan atas dosa-dosa kita, dengan hati yang terbuka dan mau bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang berdiri. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 353, bait 1, 3, dan 4. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku
sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Tertabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terimalah salam. Tuhan beserta saudara. Umat yang terkasih, Tuhan menciptakan kita dari debu, benda yang rapuh. Begitulah sejatinya kita di hadapan Tuhan. Kita rapuh terhadap dosa. Kita rapuh terhadap sakit penyakit. Kita rapuh terhadap kematian. Sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepadanya untuk merengkuh kita dalam embara kehidupan. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya. Rasakan kasih-Nya yang merangkul saudara dan juga saya, menghibur jiwa yang keluh dan resah. Mari kita mempersiapkan hati kita, menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 366, baitnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, Ya kasih yang merangkulku. Ya kasih yang merangkulku, menghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumber-Mu bertambah ya cahaya yang terang benderang, menyuluh di jalan gelap. Umur hatiku yang rendah, hendak ku suluh padamu, agar bertambah terang. Ya sukacita yang penuh di balik tangis dan perang, senantiasa Kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar surya terang. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa
memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik di dalam kehidupan kami, Bapa yang mengenal kami begitu dalam, yang mengasihi kami dengan cara yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh merayakan ibadah Rabu Abu kami. Walaupun dengan suasana yang masih berbeda Tuhan, tapi kami tahu dan percaya Tuhan ada bersama dengan kami, memimpin ibadah kami ini dari kediaman kami masing-masing. Di ibadah Rabu Abu ini Tuhan, di dalam masa kami mempersiapkan masa prapaskah kami ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kami memohon perlindungan Roh Kudus-Mu sebelum kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah dalam kesempatan yang indah ini, kami boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan itu, sehingga firman Allah yang akan kami dengar ini bukan sebatas kami dengar ya Tuhan, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga melalui kehidupan kami ini nyatalah firman Allah itu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami menyambut firman-Mu. Amin. Untuk bacaan pertama dari surat Yoel pasal 2 ayat 1-2 dilanjutkan ayat 12-17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Dilanjutkan ke ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan.
setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan mohonlah terhadap dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah,
Untuk bacaan kedua dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat 10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, lalu dilanjutkan pada ayatnya yang ke-16 sampai dengan 21. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya
supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang banyak bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua, Jemaat GKI Tapos Taman Yasmin. Hari ini Bapak Ibu, kita bersama ada di dalam ibadah Rabu Abu. Mungkin bagi kita ini adalah ibadah kita yang pertama. Mungkin bagi kita yang lain ini adalah ibadah yang sungguh berbeda dengan ibadah Rabu Abu yang pernah kita hadir. Bagi Bapak Ibu yang pernah menghadiri ibadah Rabu Abu sebelumnya, biasanya penorehan abu akan diberikan oleh pendeta atau jemaat dengan saling bergantian. Tetapi hari ini Bapak Ibu, penorehan abu akan kita lakukan secara pribadi. Hal ini guna mengingat kita masih ada di dalam masa pandemi virus corona. Bapak Ibu yang terkasih, kita sampai di dalam masa permulaan prapaskah. Masa-masa di mana kita menghayati makna salib Kristus. Makna sebenarnya pengorbanan dan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Masa di mana juga kita mempersiapkan hari besar kebangkitan Kristus, hari kemenangan Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, penting bagi kita memulai masa prapaskah ini dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Hal-hal yang sungguh benar, hal-hal yang bukan sesuatu palsu. Oleh karena itu, tema kita hari ini, kesalehan palsu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, kesalehan itu memiliki arti sebuah ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ibadah, sebuah kesungguhan dalam menunaikan ajaran agama. Bapak Ibu yang terkasih, kesalehan berhubungan erat dengan pertobatan, dan pertobatan adalah makna utama dalam ibadah Rabu Abu. Dalam pembacaan pertama kita yang terambil dari Yoel pasalnya yang kedua, kita melihat di situ Bapak Ibu, kehidupan umat Tuhan pada zaman Nabi Yoel sangatlah memprihatinkan. Kemerosotan moral merajalela. Para pemimpin umat tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka tidak dapat menjadi panutan bagi umat dalam menjaga dan memelihara kekudusan. Allah memakai Nabi Yoel untuk memperingatkan umat Tuhan bahwa jika tidak ada pertobatan, maka hukuman Allah telah tersedia bagi mereka. Dan hal itu tidak dapat ditunda-tunda lagi. Dalam pemberitaannya, Nabi Yoel mengajak umat untuk melihat sebuah realita yang sedang terjadi, bahwa kekeringan serta serangan belalang yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian adalah sebuah peringatan dari Tuhan. Tetapi ada hal lain yang tersirat di balik kenyataan itu Bapak Ibu. Yakni jika umat tidak mau berubah,
umat tidak mau bertobat, maka hukuman yang akan datang jauh lebih berat daripada itu, dari apa yang sedang mereka alami saat itu. Setelah wabah belalang merusak tanah Yehuda, Allah melalui Nabi Yoel memanggil umatnya untuk sungguh-sungguh bertobat, agar mereka terhindar dari penghukuman Tuhan. Dikatakan pada Yoel 2 ayatnya yang ke-12, sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Lalu pada ayat ke-13 kita bisa baca kalimat yang begitu indah ini. Di banyak budaya Bapak Ibu, menangis dengan suara kencang, meratap, mengadu, mengoyakkan pakaian adalah cara-cara yang lazim digunakan untuk mengungkapkan rasa duka, kesedihan akan suatu bencana besar yang sedang dialami oleh suatu bangsa. Bangsa Israel semasa perjanjian lama juga bersikap serupa. Mereka mengadu, mereka menangis, mereka berteriak dengan kencang. Mereka mengoyak pakaian mereka untuk mengungkapkan duka cita mereka yang mendalam dan pertobatan atas pemberontakan mereka kepada Tuhan, atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan kepada Tuhan. Tetapi di dalam Yoel ini Bapak Ibu, ada satu hal yang sangat menarik. Yoel menekankan, bukan mengoyakkan pakaian, tapi koyakkanlah hatimu. Hati yang terkoyak, ini sangat menarik. Pertobatan yang diperkatakan atau dianjurkan oleh Yoel harus dirasakan dalam hati. Tidak boleh hanya sebatas ritual. Tidak boleh hanya sebatas mengoyakkan pakaian. Pertobatan bukan suatu opus operatum. Pekerjaan yang dilakukan. Bukan mengenai pengoyakan pakaian yang melambangkan kesedihan dan kedukaan itu. Tetapi hati yang terkoyak. Koyakkanlah hatimu. Yang menggambarkan kehancuran dalam batin, kerinduan, kesedihan yang sangat amat dirasakan di dalam hati manusia yang menghasilkan sebuah pertobatan yang sungguh. Pertobatan yang diungkapkan secara sungguh itu bisa berdampak dahsyat jika memang keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Pada ayat selanjutnya Yoel mengatakan bahwa Tuhan Allah itu pengasih dan penyayang. Pertobatan yang dilakukan dengan kesungguhan dari hati yang terkoyak itu bisa membatalkan hukuman Allah. Bahasa pertobatan Bapak Ibu dalam konteks perjanjian lama biasa disebut dengan kata syuk. Suatu tindakan berbalik dari ciri-ciri hidup yang lama. Kembali kepada cara-cara hidup yang baru, yang lebih baik, yang lebih terhormat, yang lebih mulia. Dalam konteks ini juga Bapak Ibu, Rasul Paulus menyampaikan pesan yang sama kepada jemaat di Korintus. Pertobatan adalah siapa yang ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah ayat-ayat sebelum dari pembacaan kedua kita dalam 2 Korintus. Sama juga seperti lantunan Mazmur yang hari ini kita nyanyikan bersama. Pertobatan yang sungguh adalah pertobatan yang menjadikan manusia itu menjadi manusia yang baru, yang berkenan di hadapan Allah. 2 Korintus yang menjadi pembacaan kita pada Rabu Abu ini mengatakan dengan tegas kepada kita
Pertobatan tidak bisa ditunda-tunda. Pertobatan yang sungguh adalah sikap yang harus segera diwujudkan dan jangan ditunda-tunda. Karena kesempatan untuk bertobat dan berpaling belum terlambat untuk dilakukan. Paulus juga mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ini, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada waktu aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ada dua hal yang sangat penting Bapak, yang bisa kita pelajari bersama dari 2 Korintus 5 ayat ke-20 sampai dengan 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-10. Yang pertama, Paulus mau menunjukkan pentingnya peristiwa salib dan penyelamatan oleh Kristus dengan pertobatan manusia. Jadi Paulus mau menunjukkan hubungan antara peristiwa salib, antara peristiwa penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, hubungannya dengan pertobatan manusia. Lalu yang kedua, Paulus ingin menunjukkan bahwa dia tidak khawatir dengan berbagai tantangan dan penolakan atas pelayanannya, atas pengajarannya, karena dia tahu persis bahwa apa yang dia lakukan, bahwa semua pelayanannya itu berangkat dari sebuah dasar yang benar. Paulus berdiri dari sebuah fondasi yang kokoh, yaitu karya salib Kristus, karya penyelamatan, dan komitmen pertobatan yang telah dibuat oleh Paulus. Peristiwa salib menyatakan kasih Allah yang kekal kepada kita. Olehnya kita beroleh dan menikmati kasih yang sejati. Dengan kasih Tuhan kita akan hidup di dalam berkat-berkat, di dalam sebuah pemulihan, di dalam sebuah kelepasan, di dalam sebuah terbebasnya kita dari dosa. Karena kasih Tuhan inilah juga kita disanggupkan untuk memperlihatkan sifat Allah yang penuh kasih kepada sesama kita. Dalam pembacaan Injil kita Bapak Ibu, Injil Matius pasalnya yang ke-6. Bacaan Injil kita hari ini mau memperlihatkan kepada kita, memperdalam lagi mengenai pertobatan itu. Yesus mengingatkan kita, ketika kita mau menjadi manusia baru, kita mau melaksanakan dengan sungguh perintah agama. Janganlah kita terjebak hanya untuk memamerkan kehidupan beriman kita, kehidupan beragama kita, dan dipandang hebat oleh orang lain. Pertobatan yang sungguh membawa manusia untuk hidup mengutamakan Allah, Bapak Ibu. Pertobatan yang sungguh menempatkan Allah di tempat yang paling tinggi. Kita diajak untuk melakukan sebuah pertobatan secara konkret. Bagian perikop ini menjadi bagian dari khotbah Yesus di buku yang bisa kita baca pada pasal ke-5 sampai dengan pasalnya yang ke-7. Ada 4 Bapak Ibu yang disoroti oleh Yesus dalam pembacaan Injil kita hari ini. Yesus menyoroti mengenai hal memberi sedekah. Yesus menyoroti mengenai hal berdoa. Yesus menyoroti mengenai hal berpuas. Dan Yesus menyoroti mengenai hal mengumpulkan harta yang benar. Keempat tradisi tadi Bapak Ibu, mengenai sedekah, berdoa, berpuasa, dan mengumpulkan harta, itu merupakan tradisi tua dalam Yudaisme yang diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun yang menarik Bapak Ibu, dalam pembacaan Injil kita hari ini, masing-masing dalam hal-hal tersebut dimulai dengan sebuah frasa, janganlah engkau, sebagai sebuah tesis, lalu dilanjutkan dengan tetapi jika engkau, sebagai antitesis. Yesus mengambil contoh ini dari cara-cara para pemuka agama Yahudi yang meletakkan mereka sebagai orang-orang munafik. Tradisi eksibisionisme iman
memamerkan iman di depan umum agaknya merupakan tradisi wajar yang ditemukan dalam cara beragama para pemuka Yahudi pada masa itu. Dan tradisi tersebut dijadikan ukuran kedekatan seseorang dengan Tuhan. Semakin nampak hidup orang beriman ketika mereka melakukan peribadatan, menonton, memamerkan ibadah mereka di depan umum. Semakin tinggi iman mereka juga ketika mereka memamerkan ibadah mereka di depan umum. Laku hidup seperti inilah yang ditentang Yesus pada saat itu. Laku hidup yang tidak menunjukkan pertobatan sama sekali. Laku hidup yang justru menunjukkan kesalehan palsu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melihat ke dalam kehidupan kita saat ini. Kita hidup di era media sosial yang memaksa manusia untuk selalu menjadi seorang yang nampak. Budaya menampilkan orang, memaksa orang untuk sesering mungkin dilihat, dikomentari, bahkan kalau bisa disukai oleh orang lain. Berbagai aplikasi bahkan meminta orang untuk terus mengupload foto mereka, video mereka, status mereka. Berbagai upaya dilakukan agar terus menjadi seorang yang terlihat. Karena kalau tidak nampak, kalau tidak terlihat, konotasinya pada saat ini bukan siapa-siapa. Direndahkan, tidak penting, bahkan tidak jarang dianggap menjadi seorang yang bermasalah ketika kita tidak menampilkan kehidupan kita di sosial media. Era keterbukaan masyarakat, era menampilkan apa yang sedang kita lihat, tak nampak berarti hoax atau palsu. Tak nampak berarti menjadi orang yang bermasalah. Masyarakat kita hari ini adalah masyarakat eksibisionis. Masyarakat yang mengutamakan eksis, mendapatkan kepuasan sendiri ketika mereka menjadi terlihat. 4 hal yang Yesus ajarkan melalui perikop Injil kita hari ini. Memberi sedekah, hal berdoa, berpuasa dan mengumpulkan harta. Sayangnya, Yesus dengan tegas menegur budaya eksibiosisme ini, menampilkan iman, memamerkan iman di depan orang banyak. Yesus menentang, Yesus menegur dengan keras budaya ini. Bagi Yesus budaya penampilan dalam iman, memamerkan iman, bisa memiliki kecenderungan untuk jatuh di dalam kemunafikan, untuk jatuh di dalam kesalehan palsu. Orang bisa memanipulasi penampilan. Orang bisa menampilkan yang baik-baiknya saja. Orang bisa mengedit yang tadinya sebenarnya buruk menjadi baik. Ketika kita menonton sebuah foto atau video di media sosial, Bapak, biasanya kita melihat dalam sebuah bingkai foto yang menampilkan ruangan itu begitu rapi, cantiknya yang menampilkan, tampannya yang menampilkan. Tapi tidak jarang Bapak Ibu, ketika kita berusaha memutar kamera video itu, ternyata yang ada di belakang kamera itu sebuah ruangan yang berantakan. Ruangan yang tidak ditata dengan rapi. Mungkin banyak juga dari kita pada saat ini dalam ibadah-ibadah yang atasannya rapi hanya untuk menampilkan kerapihan itu, bawahannya pakai celana pendek. Bawahannya tidak rapi karena hanya mau menunjukkan atasnya saja yang rapi. Bapak Ibu yang terkasih, upaya menampilkan diri, upaya memamerkan beribadah, upaya memamerkan iman di depan orang lain, sebenarnya itu bukan suatu pertobatan yang sungguh. Belum ada pertobatan yang sungguh di dalam.
Yang ada di dalamnya hanya kepalsuan, kepura-puraan. Hari ini Bapak Ibu, kita bersama ada di dalam ibadah Rabu Abu. Ibadah pembuka yang menandakan permulaan masa prapaskah kita. Rabu Abu adalah masa pertobatan. Rabu Abu adalah masa di mana kita memeriksa batin kita. Kita berpantang guna mempersiapkan diri kita menyambut kebangkitan Kristus, menyambut penebusan dosa manusia. Momen Rabu Abu dijalani untuk membawa umat kepada kesadaran akan betapa berdosanya diri kita ini. Rabu Abu merupakan momen refleksi introspeksi yang bernuansa gelap, bernuansa berkabung, namun penting untuk kita merenungkan hal-hal apa saja yang menjadi perlu untuk kita pertobatkan, yang menjadi perlu untuk kita ubah dalam kehidupan kita ini. Demi kita menjadi seorang Kristen yang berkenan di hadapan Allah. Rabu Abu merupakan momen yang tepat untuk mengakui betapa tidak layaknya diri kita di hadapan Allah. Masa-masa kejujuran, saat untuk membuka diri kita di hadapan Tuhan. Masa untuk mengingat bahwa kita ini hanyalah debu dan abu. Penorehan abu yang akan kita lakukan hari ini melambangkan suatu perkabungan, melambangkan suatu ketidakabadian, melambangkan suatu penyesalan dan pertobatan yang sungguh dari diri kita. Kita diajak dalam semangat bertobat, pertobatan yang tidak kita tunda-tunda lagi, pertobatan yang tidak kita kata entar. Seperti yang dianjurkan oleh Nabi Yoel dan Paulus dalam pembacaan kita hari ini. Pertobatan itu harus kita lakukan sekarang. Karena kita tidak abadi. Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Penghayatan akan Rabu Abu hari ini mengajak kita untuk melakukan pertobatan yang berkenan di hadapan. Pertobatan yang sungguh. Kita diajak untuk tidak terjebak di dalam kesalehan palsu. Ketaatan kepada Tuhan yang penuh akan kepura-puraan. Penuh akan kebohongan. Tak perlu segalanya kita nampakkan. Iman tidak perlu menjadi konsumsi publik. Iman tidak perlu kita pamerkan kepada orang lain. Pertobatan tidak perlu dipamerkan kepada orang lain. Yang penting kita benar-benar bertobat di hadapan Allah. Berkenan di hadapan Allah. Pandemik virus corona yang hari ini kita hadapi bersama ini Bapak Ibu. Yang masih kita hadapi. Sebenarnya adalah saat yang paling tepat bagi kita. Untuk menghayati. Apakah kita ini sudah melakukan pertobatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah ibadah Rabu Abu ini benar-benar kita pusatkan untuk mengalami sebuah kejujuran bahwa kita selama ini adalah makhluk-makhluk yang berdosa di hadapan Allah? Atau justru pandemi ini Bapak Ibu membawa kita untuk semakin terjebak di dalam kesalehan palsu di dalam kehidupan yang kita pamerkan. Kita menjadi sosok yang palsu. Seorang kartunis Amerika bernama James Turber pernah berkata, "Beautiful things don't ask for attention." Hal yang benar-benar indah tidak minta untuk diperhatikan. Abu yang akan kita torehkan hari ini mungkin akan terhapus dengan air. Akan tetapi, abu itu adalah simbol pertobatan yang sungguh, yang tidak akan terhapus oleh apapun. Pertobatan
yang akan terus kita pertahankan selama kita hidup. Komitmen pertobatan yang akan terus kita pegang. Sekalipun kita akan menemui banyak permasalahan, banyak batu sandungan di depan dalam pertobatan kita. Tetapi hendaklah kita seperti Paulus yang tetap memegang komitmen pertobatannya kepada Tuhan. Abu berbentuk salib yang akan kita torehkan di dahi kita pada hari ini adalah tanda bahwa kita adalah milik Kristus seutuhnya. Sehingga kita akan melakukan semua hal yang berkenan di hadapan Kristus Sang Pemilik kehidupan kita. Selamat menghayati Rabu Abu Bapak. Selamat memasuki masa Prapaskah di tahun 2021 ini. Tahun penuh berkat dan anugerah. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Salam sehat. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengakui dosa kita sebelum kita melakukan penorehan abu sebagai simbol pertobatan kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka marilah dengan kerendahan hati kita mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Kami seringkali gagal mengasihi Tuhan. Hidup kami bukannya jadi teladan, malah jadi batu sandungan. Kesalehan terkadang menjadi topeng untuk menutupi kesalahan. Bahkan diam-diam kami ikuti jalan orang curang demi hati dan jiwa yang senang. Padahal jalan di depan menuju jurang. Ampunilah dan kasihani kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Ibadah kami di masa pandemi ini terkadang semu. Kami seolah beribadah padahal terkadang kami sekedar menonton sebuah pertunjukan. Kami merasa bersekutu dalam ibadah yang sama, padahal kami tidak berbakti pada jam yang sama. Kami merasa menghadap Engkau dalam ibadah, namun terkadang sikap tubuh dan pakaian yang kami kenakan tidak mencerminkan rasa hormat kami kepadamu. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Kami telah berkomitmen merawat kehidupan, bahkan telah mewartakannya secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami bahkan abai memakai masker, abai menjaga jarak, sehingga justru dapat mengancam kehidupan sesama kami. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, namun terkadang kami gentar berbagi karena takut kehabisan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahimi, kami terkadang menutup hati, menutup mata dan telinga, lari dari panggilan Sang Cinta, agar kami berbalik arah, berlutut dan berserah, mengakui dosa dan berusaha untuk berubah. Sebab kami tahu jalannya tidak mudah. Namun biarlah abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan hakikat diri kami, bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Hidup kami sementara dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati Allah. Mampukan kami ya Tuhan untuk berani, untuk berusaha memperbaiki diri kami dalam pertobatan yang sejati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita berasal dari debu yang mengingatkan kerapuhan kita, dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesama, di gereja maupun di rumah kita, marilah kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing sambil mengatakan, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Mari kita menyambut penorehan abu kita dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 72, "Hanya debulah aku." Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik lembu, sabda penuh ampun. Tak layak aku ada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku, segunung sesat ini ku unjuk padamu. Tak layak aku ada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Bapak Ibu yang terkasih, anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita, ciptaannya yang rapuh, dinyatakan dalam Mazmur 145 ayat yang 8 sampai dengan yang ke-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya.
Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, maka singkapkanlah topeng rohani kita. Lakukanlah firman Tuhan dengan tulus hati sebagai ungkapan syukur, bukan demi mendapatkan pujian. Biarlah abu yang telah ditorehkan di dahi kita masing-masing menjadi tanda dan pengingat bahwa kita fana dan rapuh. Karenanya kita membutuhkan Kristus untuk dapat bangkit dan memperbaharui diri kita dalam pertobatan yang sungguh. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan kita, kami bangkit dari debu. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jadi tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyak rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal merengkuhmu dengan kehangatan cinta kasih-Nya dan meneguhkanmu dalam menapaki kembaramu.
dosa